Ajaran moral ini ya, kalau bertabrakan dengan hukum-hukum yang ada ya, hukum-hukum apalagi kalau hukum negara, waduh, ini parah ini perlu dipertanyakan ini ajarannya ini. Bayangkan saja kalau ada ajaran yang bisa mengakibatkan orang masuk penjara misalnya ya, hanya karena mengikuti ajaran tersebut. Nah, ini mesti dipertanyakan ini ya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi sesama ya. Kita mengasihi Allah. Kalau kita sudah mengasihi Allah, kalau ada, kita akan mengikuti apa yang Dia katakan ya. Tuhan kita itu mengajarkan kasih. Ya, kasih terhadap sesama itu bagaimana, kita berhubungan dengan orang lain itu bagaimana ya. Berhubungan dengan orang tua itu bagaimana ya. Gitu ya, ajaran yang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Kayaknya itu saja kayaknya host ya, mesti ini. Baik, saya lanjutkan ya. Ini masih ada setengah waktu 2 menit ya, karena ini memang waktu kita. Dan thank you buat benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ruben, bahwa segala sesuatu itu berawal mula dari yang namanya keluarga ya. Karena kita juga tahu bahwa keimanan kita itu berdasarkan moralitas yang tinggi. Makanya Allah yang kasih itu mengajarkan kepada kita semua berawal dari yang namanya keluarga. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi bapak, bapak menghormati anak, anak menghormati bapak. Itulah ajaran kasih yang nyata, ajaran yang berasal dari Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang mengetahui setiap hati manusia, karena kita diciptakan dengan kasih yang nyata. Dan moralitas Allah kita adalah kasih, tidak dapat terpisahkan dengan yang namanya kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Sekali lagi, ajaran kekristenan pada prinsipnya tidak mengenal Allah lain selain Allah yang tidak mengasihi. Makanya dalam keluarga, terhadap anak, terhadap istri, terhadap siapapun ya, di dalam dimulai dengan keluarga itu, pasti kita harus dimulai dengan yang namanya mengasihi. Tidak ada yang namanya harus, kalau seandainya kita dalam keluarga ya, itu sudah saling mengasihi antara bapak, anak, dan istri ya. Kemudian juga antara beberapa hal yang namanya keluarga besar, kalau sudah saling mengasihi, keluarga itu sudah sama seperti keluarga di surga. Itulah moralitas Tuhan ya kepada kita semua, untuk mengajarkan kasih yang nyata itu, karena manusia itu diciptakan dengan kasih, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian dari kami ya, kita akan mendengarkan dari teman-teman muslim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap, mantap. Sekarang kita akan dengarkan dari muslim dulu ya. Duluan. Dam, gua dulu. Itu diokein, Ben. Oke, aman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, garis terdepan Triun Slayer Comment Center. Selamat datang di majelis kami dan selamat mempelajari semua argumentasi dalam menghajar para penghujat Islam laknatullah alaihim. Topik kita kali ini adalah tentang ajaran yang terkait moralitas dari kedua belah pihak. Tentunya kami di sini sebagai muslim akan menjelaskan bagaimana moralitas itu bekerja dan diatur di dalam Islam. Perhatikan, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap kasih Allah dan mendatangkan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, di sini para sahabat-sahabat Nabi menegaskan bagaimana akhlak Nabi itu mereka praktekkan secara kafah di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab hadis Sunan Darimi nomor 91. Ini disampaikan oleh dari Abdullah bin Al-Ahtam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menebarkan kasihnya kepada mereka, Ia utus seorang rasul dari mereka yang beliau mempunyai sifat azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minah raufur rahim.
berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi sahabat Nabi ini mengutip surah At-Taubah 128, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat, kesejahteraan, rahmat dan keberkahannya kepadanya. Namun dengan kesemua sifat baik beliau ini tidak juga menghalangi mereka para kafir untuk melukai tubuhnya, menggelarinya gelar buruk pada namanya, padahal ia membawa kitab yang berbicara dari Allah. Beliau tidak menyampaikan selain apa yang diperintahkannya, ia tidak pergi kecuali seizinnya, maka tatkala ia diperintahkan untuk memantapkan hati, memikul beban jihad, kekuatannya membentengi demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menampakkan hujahnya dan melestarikan kalimatnya serta menampakkan dakwahnya, dan beliau meninggal dalam keadaan bertakwa dan bersih. Lalu setelah kepemimpinan beliau, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau dan mengikutinya serta menjalankan sunnahnya, lalu mengambil jalannya juga. Jadi ada bukti yang dimana Nabi kami itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Buktinya apa? Satu bangsa Arab, jazirahnya gede banget, semuanya Islam. Bukti nyata itu. Tunjuk satu nabi selain Nabi Muhammad SAW yang bisa menyatukan seluruh jazirah, seluruh daratan menjadi satu agama. Enggak ada. Itulah suri tauladan yang enggak bisa dibantah oleh siapapun. Berikutnya bisa kita lihat juga di Musnad Ahmad 23959, di mana Nabi itu sangat-sangat bertawadu, rendah diri ketika dia berdoa kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Begini bunyi doanya, ya Allah, inilah yang saya perbuat dari apa yang saya miliki, dan janganlah engkau cela saya ya Allah dengan apa saja yang engkau miliki sementara saya tidak memilikinya. Itu cara berdoa orang yang soleh. Lalu berikutnya, karena waktu juga ya, ini banyak banget akhlak Nabi yang bisa kita contoh. Perhatikan, Nabi buat gua pribadi adalah seorang raja damai. Terbukti 2 kali ketika dua kelompok sedang berkelahi. Ini kisah dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, dari salah seorang kaumnya. Dia berkata, aku mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun aku tidak menemukan beliau. Ketika aku duduk, tiba-tiba ada seseorang berada di tengah-tengah kumpulan orang, namun saya tidak mengenalnya, sementara dia tengah mendamaikan di antara mereka. Satu. Yang kedua, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi pernah berkata, terjadi pertengkaran antara 2 kelompok kaum Ansor hingga mereka saling lempar batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi untuk mendamaikan mereka. Jadi suri tauladan itu 180 derajat bertemu dengan perbuatan. Kalau cuma di mulut namanya omong doang begitu. Thank you, silakan Daman. Oke, teman-teman sekalian, yang paling pertama dan utama membahas moralitas ajaran. Kita harus tahu definisinya dulu. Definisinya adalah sistem prinsip atau standar perilaku yang membedakan mana tindakan yang benar dan yang baik. Di mana itu berlaku secara natural dalam diri manusia. Di mana manusia tanpa harus beragama pun bisa menentukan mana baik, mana buruk. Akan tetapi tugas daripada agama manapun yaitu mengekang manusia daripada liar cara manusia berlaku ke arah yang lebih baik. Maka didukung dengan dalil-dalil yang membawa manusia dan mengerucutkan pola pikir manusia untuk memfungsikan kesadaran pola pikir tersebut ke arah yang lebih baik. Mari kita lihat di dalam Islam, diajarkan ada beberapa dan bahkan tumpah-tumpah ya di ajaran kita tentang dalil-dalil berbuat kebaikan. Pertama, Allah jelaskan tentang rasa sabar. Itu ada di dalam Ali Imran ayat 200. Apa dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Wahai orang-orang yang beriman, yang kamu mengatakan diri kamu beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu tentang sabar. Kemudian tentang menjaga amanah kepercayaan daripada orang. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya untuk memberi maaf di dalam Al-Maidah ayat 13. Apa Allah katakan? Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin.
Apa kata Allah? Maka maafkan mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Selanjutnya tentang kejujuran, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qalu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selanjutnya bersifat istiqomah. Fastaqim kama amirtu wa man taba ma'aka. Apa kata Rasulullah? Maka tetaplah engkau, hai Muhammad, diajarkan kepada Nabi Muhammad untuk dipraktekkan kepada umatnya sebagaimana telah diperintahkan kepadamu ya Muhammad, dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Artinya untuk istiqamah. Arti istiqamah untuk teguh pendirian. Selanjutnya tentang rasa syukur kepada Tuhan. Diajarkan di dalam Al-Baqarah 152. Waskuruni askurukum washkuruli wala takfurun. Selanjutnya tentang lemah lembut disebutkan dalam surah At-Toha ayat 4. Maka berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar ataupun takut. Nah, selanjutnya tentang tawadu, menebar kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Dan begitu banyak penjabaran di dalam hadis tentang bagaimana mengekang moralitas itu ke arah yang lebih baik. Karena kita sadar bahwa naturalnya manusia tanpa harus beragama, ateis pun bisa berbuat baik. Artinya kasih itu bisa muncul secara natural, bukan harus ternubuatkan oleh sesuatu. Akan tetapi tugas daripada agama mengeluarkan dalil-dalil dan mengekang keliaran manusia dalam bersikap, untuk kemudian manusia itu bisa menempatkan sistem pikirnya terhadap kesadaran yang lebih baik dalam bermoral. Gitu teman-teman. Mantap. Oke. Berarti ini siapa yang bertanya? Oke. Ini dulu. Ya mereka Kita lagi. dulu ya, kita lagi baru nanti. Oke. Ini ya, dibuat Kores. Iya, ayo, oke. Oke. Silakan Pak Ruben. Oke ya. Kenapa tadi saya ungkit tentang mengasihi dalam keluarga dulu ya. Kalau kita lihat ya, saya balik kamera. Kita main data dulu ya. Saya balik kamera dulu. Saya matikan efek. Mana efek saya? Nggak bisa ya. Lanjut dulu MP saya ini. Saya coba-coba dulu ini matikan saya punya efek ini. Gimana caranya? Oh ini ya. Waduh. Baik. Oke ya. Sorry. Kita lanjutkan ya, karena memang udah bisa. Oke. Oke sudah. Baik, kalau tadi saya dengar ya, silakan lanjutkan Pak Ruben. Oke. Di sini dalam hadis ya, Muslim 4472. Di sini mengisahkannya ketidakadilan baginda terhadap istri-istrinya ya. Kalau kita baca hadis ini ya, ini derajatnya sahih ya, menurut ijma ulama ya. Kalau kita baca di sini garis ini, istri-istri baginda itu meminta kepada Fatimah ya, putri baginda ya, untuk menyampaikan ya keluh kesah mereka mengenai ketidakadilan baginda terhadap istri-istrinya yang lain ya, karena dia lebih mengutamakan Aisyah ya. Sini ya, disilakannya saya baca ya. Maka Rasulullah bertanya kepada Fatimah, hai putriku, tidakkah kamu menyenangi apa yang aku senangi? Fatimah menjawab, tentu saja. Rasulullah berkata, kalau begitu maka cintailah wanita ini. Aisyah berkata, setelah mendengar jawaban Rasulullah, Fatimah langsung berdiri dan memberitahukan kepada mereka ya, istri-istri Rasulullah yang lain ya. Para istri berkata, hai Fatimah, sebenarnya kami mengutusmu kepada beliau tadi, itu tidak memberikan keuntungan apapun kepada kami. Oleh karena itu kembalilah kepada ayahmu dan katakan kepada beliau, sesungguhnya para istri-istrimu tengah menuntut keadilan tentang putri Abu Huwafah. Fatimah berkata, demi Allah, saya tidak berani mengatakan itu kepada Rasulullah untuk selamanya ya. Terus ini dikisahkan setelah itu istri beliau lagi mengutus Zainab ya, Zainab binti Jasi ya. Zainab adalah salah seorang istri Rasulullah yang pernah tawar-menawar dengan saya mengenai giliran bersama Rasulullah. Dan lagi menurut hemat saya tidak ada perempuan lain melebihi Zainab ya dalam kebaikan agamanya, ketakwanya kepada Allah, kebenaran pembicaraannya,
silaturahimnya, banyak sedekah, banyak amal kebajikannya. Aisyah berkata, kemudian Zainab mohon izin kepada Rasul untuk masuk ke dalam rumah. Yang pada saat itu ya Rasulullah sedang bersama Aisyah dengan menggunakan kain selimutnya. Sebagaimana keadaan ketika beliau bersama Aisyah pada saat didatangi oleh Fatimah ya. Lalu Rasulullah mempersilahkan Zainab masuk ke dalam. Setelah itu Zainab pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para istri engkau menuntut keadilan tentang putri Abu Bakar." Aisyah berkata, kemudian Zainab menerjang dan menindih tubuh saya ya beberapa saat. Sementara saya memperhatikan ya, sementara saya memperhatikan mata baginda ya. Kode dari baginda ini ya, kalau dia boleh menyerang atau tidak ya. Aisyah menyebut ya ini ya. Jika saya membalas serangan Zainab hingga saya menang ya. Jadi ini terjadi perkelahian antara Zainab dan Aisyah ini ya. Dan Aisyah lah jadi pemenangnya ya. Ini malah anehnya kejadian ini baginda seolah-olah tidak memisahkan, malah dia memberi kode kepada Aisyah untuk membalas terjangan dari Zainab ya. Ya, kita lihat di sini sampai terakhir dia memuji Aisyah. Setelah Aisyah mengalahkan si Zainab, apa yang dikatakan oleh baginda? Aisyah memang putri Abu Bakar. Luar biasa. Jadi ini apa namanya ya? Dalam kehidupan rumah tangga saja ini baginda sudah tidak bisa berlaku adil ya. Tidak bisa berlaku adil sampai-sampai para istrinya menuntut, bahkan terjadi perkelahian antara istri beliau ya. Beliau tidak memisahkan juga ini. Ini gimana ini? Ya, lanjut host. Lanjut MP. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika ini dikatakan di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ruben tadi, maksud dan tujuannya ya mempersilahkan Fatimah. Kemudian di sini ya Rasulullah, sesungguhnya para istri engkau telah mengutus saya, engkau untuk menuntut keadilan. Nah, yang tadi di sini kenapa Nabi lebih membela si Aisyah yang merasa bahwa ada keadilan di sini ya atau tidak ya, sambil berkata Aisyah memang putri Abu Bakar. Jadi yang dimaksud di sini ya, kenapa Aisyah itu menjadi yang namanya paling disayangi ya ketika waktu dikatakan tentang moralitas. Dan teman-teman semua juga ketahui ya bahwa tidak ada yang tidak dapat memungkiri juga bahwa semua umat Islam itu mengakui bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling terfavorit. Nah, kenapa di situ kalau dibilang bahwa yang namanya moralitas, yang namanya keadilan, kenapa segala sesuatu itu harus merujuk kepada Aisyah? Ya, jadi kalau kita melihat kita jangan keluar dulu dari yang namanya ngomong tentang yang lain-lain, tentang berbangsa, bernegara, tentang segala sesuatu yang hidupnya itu hanya dengan apa ya, kalau tentang orang lain tuh kita melihat lebih dulu dari maksud dari apa yang dikatakan oleh Pak Ruben tadi ya, bahwa kita tidak melihat yang jauh dulu tetapi kita lebih melihat sesuatu hal yang dalam urusan rumah tangga ya. Bagaimana apakah moralitas Nabi di dalam rumah tangga ini melihat keadilan itu? Karena kita juga melihat ya di dalam hal yang namanya rumah tangga, tentu Nabi punya yang namanya istri yang cukup banyak ya. Ini istri-istri Nabi yang kemudian digilir ya. Sahih Bukhari 275 yang kemudian digilir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam. Ya, saat itu jumlah istri beliau 9 orang. Nah, kalau kita lihat dalam moralitas rumah tangga ini, semuanya ini digilir, ada juga ajaran dari Nabi atau teman-teman semua tahu tentang kitab Qurratul Uyun ya. Qurratul Uyun ini menjelaskan tentang yang namanya cara untuk berjima. Ya. Nah, berjima ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini ya buat teman-teman semua yang ada, ini doa saat air mani keluar dan istri harus mencapai puncak kenikmatan. Yang menjadi pertanyaan kami di sini ketika doa saat air mani keluar, karena Nabi ini menjadi suri tauladan, ya ini menjadi pertanyaan kita semua di sini supaya teman-teman semua yang mungkin mau berpoligami ketika ada hal-hal seperti ini menjadi pertanyaannya,
doa saat air mani keluar ini, ya ini dalam kitab Quratul Uyun ya teman-teman semua. Ini ketika waktu 9 istri harus yang namanya sekaligus atau bagaimana? Ya ini pertanyaannya. Sekaligus keluar atau cerot satu persatu ya, supaya mungkin teman-teman lebih mudah untuk mengetahui caranya bagaimana supaya adil. Apakah sekaligus cerot atau sekali cerot atau bagaimana? Ya demikian itu pertanyaan kami dulu. Udah kedengaran? Halo, nggak kedengaran suara lu, woi. Iya silakan. Iya nggak apa-apa, tunggu. Oh. Coba duluan. Yuk, oke Ben, sip. Ya, untuk 2 pertanyaan tadi, nanti kita bagi satu-satu ya. Gue satu dulu yang apa? Mengenai hadis Muslim 4472. Di sini pertanyaannya itu kenapa Nabi tidak adil gitu? Karena ada istri menuntut keadilan gitu ya. Maksud gue gini, Bre. Nabi itu bukan mukondo gitu loh. Nabi itu pemimpin rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada istri-istri yang merasa marah dalam rumah tangga, itu hal biasa. Satu istri aja ada berantem. Satu istri aja itu ada kecemburuan kepada temannya suami, waktu kerjanya suami, hobinya suami gitu. Nah kalau misalnya istri lebih banyak, tentunya hal-hal yang seperti ini ya lebih biasa, lebih normal gitu loh. Bukanlah suatu hal yang sulit untuk dijawab. Jadi kalau misalnya ada suatu istri tidak mampu merasa bahwa ini adil gitu ya, kenapa nggak cerai aja? Minta cerai aja. Tapi kenapa yang terjadi? Nggak ada satupun istri Nabi yang meminta cerai kepadanya dari 9 ini. Nanti sampai 11 ya, gitu posisinya. Itu jawaban gua. Silakan nanti ditanggapi. Berikutnya nanti sama Daman. Untuk menghemat waktu, gua akan membahas mengenai moralitas Tuhannya kawan-kawan Kristen, yaitu Yesus. Karena ini perkara kawin ya. Perhatikan mengenai perkara kawin di moralitasnya Yahudi dulu. Nah, di sini dikatakan begini. Di dalam Kidusin 29:18 dikatakan begini. Kita translate ya. Kapan dia akan menikahi seorang wanita? Begitu dia mencapai usia 20 tahun dan belum menikah, dia, D-nya besar ini, Tuhan berkata, biarlah tulangnya membengkak, artinya dia terkutuk dan Tuhan tidak lagi memperdulikannya. Nah, jadi ada kemungkinan kawan-kawan Kristen atau Robert dan juga Ruben, Yesus ini mati itu karena dia tidak kawin gitu. Karena dalam Yahudi tidak kawin itu adalah moralitas yang bejat. Ini di sini lihat. Gue bawa data ya di sini, jadi jangan dibilang menghujat kawan-kawan. Tuh. He says, biarkan tulangnya membengkak, dia terkutuk dan Tuhan tidak lagi mempedulikannya. Pantesan Yesus disalib mungkin karena tidak kawin dia. Mungkin nggak tahu ya kawan-kawan Kristen kalau di Yahudi itu moralnya bejat kalau ada laki-laki umurnya lebih dari 20 nggak kawin. Nah, nanti juga diperkuat di sini di Mishnah Kidusin 4 nomor 13. Ini akan gue terjemahkan juga. Seorang pria yang belum menikah tidak boleh belajar menjadi juru tulis. Demikian pula seorang wanita tidak boleh belajar menjadi juru tulis. Rabbi Eliezer berkata, bahkan seseorang yang tidak memiliki istri pun tidak boleh belajar menjadi juru tulis. Pantesan Injilnya bukan Injil Yesus, Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yesusnya nggak kawin, jadi nggak boleh nulis Injil dia. Jadi ada 2 data yang memperlihatkan bahwa Yahudi itu benci dengan laki-laki yang tidak kawin gitu. Apalagi Yesus lebih 10 tahun ya, dia telat 10 tahun gitu. Dia 33 tahun. Nah, nanti di sini juga dikatakan begini. Ini dari Rabbi Judah ya. Ini di Mishnah Kidusin 4:14-nya. Seorang pria yang belum menikah tidak boleh menggembalakan ternak dan 2 pria yang belum menikah tidak boleh tidur bersama di bawah selimut yang sama. Waduh. Waduh, maksudnya apa ini? Nah, nanti dijelaskan di sini di dalam Mishneh Torah 15 nomor 16. Di sini dikatakan begini. Merupakan perintah para rabi kita bahwa pria tidak boleh hidup tanpa istri agar ia tidak terdorong untuk memiliki pikiran seksual. Demikian pula, seorang wanita tidak boleh hidup tanpa seorang pria agar dia tidak dicurigai melakukan perbuatan senonoh. Jadi nanti akan dicurigai, ya ini orang-orang cabul nih kalau nggak kawin nih, kan kayak gitu. Ini kata Yahudi ya, kata Yahudi. Takutnya cabul kalau tidak kawin. Makanya di sini di sebagai penutup, di mana ini? Di Rereading the Rabbis, A Woman's Voice 2, Relation Between the Sexes, relasi antara gender. Di sini dikatakan begini.
Dalam misnah berikutnya, Rabi Judah tampaknya khawatir tentang gairah seksual yang tidak disengaja atau aktivitas seksual terlarang ketika seorang pria yang belum menikah berada dalam kontak fisik yang dekat dengan pria lain. Nah, takutnya terjadi homoseksualitas. Mungkin gara-gara itu mungkin Tuhannya siapa kawan-kawan ini, Ruben sama siapa namanya satu lagi ini, mata pisau ini mati begitu karena dia tidak kawin. Data-data yang gua bawakan ini fresh baru dari Yahudi sendiri, bahwa orang-orang yang tidak kawin itu adalah orang-orang yang bejat, ditakutkan akan berhubungan badan ditakutkan akan berhubungan badan dengan sesama jenis gitu. Ini ada di ini ya, di Yahudinya sendiri gitu, untuk orang-orang yang tidak kawin. Makanya kami bingung gitu, kenapa kawan-kawan Yahudi itu sangat benci sekali dengan Tuhannya Kristen ini. Ternyata memang moralitasnya berbeda antara Kristen dan Yahudi. Yahudi sangat membenci pria yang tidak kawin gitu. Bahkan ditakutkan akan berhubungan seks dengan hewan ternak atau laki-laki lain. Begitu. Silahkan Daman. Oke, teman-teman, seperti biasa kita jawab Islam ya, teman-teman ya. Oke. Di dalam hadis ini kenapa nih? Kok nggak connect? Oh, ini dia. Nah, ini masalahnya gini, kalau kita terjebak sama terjemahan ya. Kalau dibuat dengan faduriba ya, kalau faduriba ya, ini smackdown artinya. Jadi Zainab datang ke Aisyah, smackdown Aisyah. Udah. Terus kalau seandainya dituliskan faktalah, berarti Aisyah datang, Zainab datang, itu smack John Cena dari situ, main smackdown. Tapi masalahnya matanya menulis pastalat. Pastalat itu tahu nggak kejadiannya gimana teman-teman? Pastalat itu nanti boleh buka di Ma'ani, artinya memanjang. Ini ceritanya, ini lagi duduk nih, ya Zainab sama Aisyah sambil bercanda, sambil menuntut adilnya tadi itu. Ini dipajangin tubuh, ditindih, bang nggak? Ini sifat istalat itu, ditindih gini, ditindih. Jadi saat itu Aisyah ngambek, meminta izin kepada Rasulullah. Hingga akhirnya, padahal di dalam itu udah dijelaskan di sini ya. Nih coba kalian lihat. Padahal dalam artinya ini yang males dibaca ini. Seharusnya dibaca dulu ke sini nih. Ditindih dengan berkata Aisyah, mana nih? Zainab dengan serangan yang menindih Zainab dengan serangan yang lembut. Jadi di sini bukan menceritakan, karena gini, bayangan daripada saudara kita Kristen ini sifatnya lagi main smackdown nih. Padahal itu mereka dari dalam keadaan bercanda nih, sambil menindih. Nah, Aisyah kan ditindih Zainab nih. Nah, Zainab nih merasa, wah, gimana nih ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum, ya terserah gitu. Seakan-akan ibaratnya Rasulullah cuma mengajarkan bahwa ya udah, masalah sesepele ini, nggak saling gampar-gamparan, nggak saling smackdownan. Ya udah, biasa antara istri saling bercanda itu mah biasa, coy. Biasa antara istri sesama istri itu saling bercanda. Nah, selanjutnya masalah kitab Qurratul Uyun ya. Kitab Qurratul Uyun itu tidak diambil daripada hadis, itu diambil daripada Istiqra. Di mana Istiqra'nya ketika mencari sifat adil dalam berumah tangga. Salah satunya dalam hal seksualitas. Inilah Islam menjabarkan segalanya, termasuk memberikan keadilan dalam hal seksualitas. Jangan sampai lakinya doang yang terpuaskan, perempuannya tidak. Lalu ulama mengambillah langkah istiqra', penelitian daripada rumah ke rumah, dan kemudian penelitian daripada setiap orang, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua diteliti. Kemudian dituliskanlah kitabnya, dinamakan Qurratul Uyun, Fathul Izar, dan segalanya. Nanti kita lebih jelaskan lagi, teman-teman. Oke. Baik, saya duluan ya Pak Ruben ya. Silakan. Oke, ya, terkait dengan apa yang dikatakan bahwa ya bangsa Yahudi itu tidak yang namanya mau supaya orang itu harus kawin. Tidak pernah ada larangan, bahwa saya tidak melihat di mana tadi ya bahwa Tuhan Yesus itu mati karena dibunuh karena tidak kawin. Ya, memang dalam Kejadian 1 ayat 28 di sini dikatakan Allah berfirman kepada mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah ikan-ikan. Ya, jadi di sini memang ada saran. Ini saran, bukan yang namanya perintah.
Kalau teman-teman tadi membaca ya, si Kores membaca ini hanya sekadar saran. Bukan yang namanya seorang Yahudi itu harus yang namanya melakukan pernikahan. Tidak. Ya, karena 10 perintah Allah pun tidak ada yang namanya melarang orang untuk yang tetap yang namanya tidak menikah ya. Kemudian terkait dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan kekristenan, ini kita sangat yang namanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Mohon di-mute dulu bentar teman supaya enggak ini. Atau tidak tahukah kamu, ini 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ya. Ini saya jawab dulu ya, terkait dengan yang namanya pencabulan apa segala macam. Ini ayat ini ya yang dikatakan oleh Paulus. Paulus ini mengikuti Yesus Kristus. Makanya banyak orang yang namanya tidak suka dengan Paulus karena ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, ya, ini orang yang kawin sama bocil itu tidak akan masuk kerajaan Allah. Penyembah berhala, orang berzina, banci, seorang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dalam kekristenan tidak ada yang namanya Anda mau jadi pemburit, banci, berzina, penyembah berhala, apalagi yang tukang kawin sama bocil, itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya ketika waktu Tuhan Yesus mati itu sangat jelas karena kasih, dan mereka tidak menemukan yang namanya suatu hal yang namanya hal yang tidak kawin itu ya. Jadi itu pendapat yang salah seperti yang dikutip tadi dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi, bahwa itu hanya anjuran, bukan yang namanya perintah. Mungkin ada yang dilanjutkan lagi, nanti saya akan melanjutkan lagi. Silakan Pak Ruben untuk melanjutkan. Oke ya. Saya tidak tahu juga Kores dapat data dari mana ya. Ini Tuhan Yesus itu hidup di lingkungan orang Yahudi ya. Ketika dia berkata, ini ada Matius 19 ayat 12 ya. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, orang Yahudi di sekitar itu tidak ada yang protes. Kok bisa ada tulisan-tulisan kayak begitu Kores bawa? Kan aneh ini ya. Tadi lucu lagi nih si Kores. Dia bilang apa namanya? Kalau gitu tinggal minta cerai. Bagaimana mau minta cerai, Res nih? Ya, baca ya. Saya tunjukkan sama kamu. Bagaimana para perempuan itu mau minta cerai ya? Kalau dia mau minta cerai, perempuan minta cerai dalam Islam, apa yang dilakukan? Dimiskinkan nih ya. Saya buka Abu Daud 1901 ya. Dengan senangnya Dewi dia berkata begitu para guys ya. Ini blunder sekali nih ya. Nah, kenapa sanad yang saya tekan ini ya. Baca ya. Nah, ini. Telah menerangkan kepada kami Abu Daud 1901. Ustaz Ahmad berapa? Abu Daud 1901 ya. Ini sahih ya. Saya perlihatkan dulu jangan sampai dia protes lagi ya. Di sini ya. Ada seorang istri ya, namanya Habibah binti Sa'al, pernah berada di sisi Sabit bin Kais bin Samas. Kemudian ia memukulnya dan melukai sebagian tubuhnya. Lalu Habibah datang kepada Rasulullah setelah salat subuh dan mengadu kepadanya ya. Maka Nabi memanggil Sabit dan berkata, ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia. Jadi gini, perempuan ini karena sering dipukul, bahkan babak belur dia dipukul, dia mau mengadu ke baginda supaya diceraikan ya. Apa yang baginda katakan? Ambil hartanya, ambil maharnya yang sudah diberikan, baca. Ya. Ini dimiskinkan. Bagaimana mau dia minta cerai perempuan itu? Ya. Kalau dia minta cerai, dia dimiskinkan, ya. Bahkan kebun-kebunnya itu diambil, maharnya 2 kebun itu diambil. Ya, inilah indahnya Islam, teman-teman. Ya. Tadi saya sudah tunjukkan hadis tentang bagaimana para istri-istri baginda tidak merasa ada keadilan dalam rumah tangganya. Padahal dalam An-Nisa 3 juga dikatakan ya, boleh nikah banyak, yang penting bisa berlaku adil. Ya, jika kamu tidak mampu berlaku adil, ya nikahi 1. Kok ini bisa banyak, tapi ini
Tidak bisa berlaku adil ya. Lanjut MP. Oke ya, saya tidak menjawab tadi terkait dengan apa yang dijawab terkait dengan pertanyaan saya dalam Sahih Bukhari 275 ya, bahwa ini ada perkawinan antara nabi. Nabi ini menjadi suri tauladan ketika waktu dia mengatakan di sini ya, dengan jelas dikatakan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir istrinya ya dalam waktu yang sama. Pada saat itu jumlah istri beliau itu 9 orang, dan ini menjadi patokan buat teman-teman semua, teman-teman muslim pun yang sekarang saat ini berpoligami untuk yang namanya keadilan, supaya mendapatkan keadilan, mereka pun akan mengikuti ya dengan apa yang ada. Nah, terkait dengan hal seperti ini kan ada kitab Quratul Uyun ya. Kitab Quratul Uyun ini adalah kitab yang namanya kitab seks Islam ya, dan ini di halaman 116-nya ya, di sini dikatakan ada doa saat air mani keluar. Nih teman-teman muslim yang ada, kebetulan ini Kores dan juga Daman ini mungkin adalah ahlinya ya, namanya pengajaran muslim, apalagi si Daman ini ya, saya kira bisa mengetahui. Nah, pertanyaan saya ini, ketika Nabi menggauli istrinya, ini tentang moralitas ya, saya pernah bertanya ini kepada seorang yang namanya perempuan yang namanya Uni Rifat, tetapi tidak dijawab. Nah, ini pun saya mau supaya teman-teman semua mau belajar tentang hal seperti ini. Ketika waktu menggauli istrinya semua 9 orang ini karena Nabi adalah suri tauladan dan semua akan mengikutinya di dalam Sahih Bukhari 275, dan ada yang namanya kitab seks ini, doa saat air mani keluar ini, apakah sekali keluar air maninya untuk mendapatkan keadilan kepada siapa, atau kepada 9 istri. Nah, ini supaya teman-teman hanya sekali cerot atau 9 kali cerot, karena ini ada 9 istri ya. Ini saya pakai yang namanya data ya. Jadi supaya mendapatkan moralitas kepada 9 istri, apakah hanya sekali aja Vici langsung cerot liatin gitu, atau 9-9-nya dicerot cerot gitu. Nah, ini mohon penjelasannya teman-teman semua. Silakan. Siap. Tunggu, kita putar dulu kameranya. Cut. Ya, jadi gue kurang paham mengenai apa jeleknya ketika doa saat air mani keluar. Perhatikan doanya ya. Segala puji bagi Dia yang telah menciptakan manusia dari air mani. Wahai Allah, jika Engkau menciptakan makhluk di dalam perut perempuan ini, maka jadikanlah ia seorang laki-laki dan namailah ia dengan nama Ahmad demi kebenaran Muhammad SAW. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri dan Engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Ini kan doanya bagus gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu ditujukan kepada Tuhan semesta alam, bukan kepada iblis ya. Misalnya perut-perut istri, iblis enak sekali, iblis gitu. Lah, istri lu dari iblis atau gimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ini doa saat air mani keluar, artinya saat air mani keluar gitu. Misalnya lu berhubungan sama istri gitu kan, keluar ya berdoalah. Ketika keluar berdoa lagi, ketika keluar berdoa lagi gitu, berkali-kali. Jadi apa yang salah di sini? Mungkin gini ya, mungkin kawan-kawan Kristen itu karena nantilah ya datanya gue kasih lihat ya. Mungkin karena nama Tuhannya itu dipakai dalam film bokep, bukan dipakai dalam saat bersenggaman dengan istri. Nanti gue kasih lihat data-datanya. Nah, sekarang gue akan jawab yang lainnya dulu. Oke, yang pertama soal tujuan kawin. Nggak ada perintah kawin atau menikah gitu. Posisinya di dalam Kejadian 1:28 di sini Tuhan berperintah beranak cuculah dan bertambahlah banyak gitu loh. Nggak mungkin pakai cara zina, Robert. Masa pakai cara zina? Pasti kawin kan? Itulah kenapa Yesus kalian itu dibenci oleh orang-orang Yahudi gitu. Kita kembali lagi sedikit ke sini ya kawan-kawan. Dikatakan begini. Jika dia mencapai usia 20 tahun dan belum menikah, maka ini dia di sini Tuhan berkata, biarlah tulangnya membengkak, artinya dia terkutuk dan Tuhan tidak lagi memperdulikannya. Jadi ada kemungkinan Yesus itu mati terkutuk karena tidak kawin. Itu masuk akal kawan-kawan, karena Yesus ini rumah nggak punya, makan minta gitu kan. Bahkan di Filipi 2 nomor 6 dari kata Matthew Henry, dia itu hidup dari sedekah gitu loh. Siapa perempuan yang mau sama laki-laki mau kondo gagal seperti ini, kan kayak gitu.
Gitu loh kawan-kawan. Nah, berikutnya kita lanjut ya mengenai kawin sama bocil. Nah, mengenai kawin sama bocil ini, Robert dan Ladusing, ini kayaknya harus belajar banyak. Di sini dikatakan untuk penjelasan Lukas 1 berapa ya ini? Lukas 1:24 28 gua nggak salah. Di sini dikatakan begini, ketika menggunakan kata overshadow ya, overshadow Mary, ini adalah ekspresi untuk mengaburkan bersetubuh Holy Spirit, Roh Kudus, bersetubuhnya Roh Kudus dengan Mary. Nah, mating ini apa mating? Nah, kita lihat mating nih. Mating. Nah, kalau kita buka mating, kawan-kawan. Mating itu adalah perkawinan binatang. Jadi Tuhan kalian itu bersetubuh binatang dengan seorang wanita gitu loh. Masa yang kayak gini mau dibilang bermoral gitu loh kawan-kawan? Ya, ini datanya di sini ya, di Letter Blue Bible gitu. Tuh, blueletterbible.org. Jadi dikawin binatang ini siapa? Maria ya. Ini nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalnya nggak tahu apa itu overshadow, David J. Jordan menjelaskan di sini. Nah, kita buka di sini. Dan jika Anda belum tahu kata dibayangi atau overshadow, hanyalah cara halus dan bijaksana untuk mengatakan bahwa seorang pria berada di atas seorang wanita, membayangi wanita itu dan memasukkan penisnya ke dalam dirinya, bercinta dengannya. Ini hanyalah cara misionaris kuno untuk menghasilkan bayi. Wanita itu dibayangi, atau seperti yang dikatakan Raja Salomo melalui Roh Kudus. Tangan kirinya di bawah kepalaku dan tangan kanannya memelukku. Kidung Agung 26, karena kekasihnya berada di atasnya. Dan begitulah akhirnya. Jadi Tuhan kalian inilah yang tidak bermoral sebenarnya kawan-kawan. Gitu loh. Jadi mohon maaf ini memang fakta yang menyakitkan. Tapi ya itulah yang ada gitu, mengawini bocil. Maria itu umur 14 tahun. Kalau kita pakai hukum pedofilia di Indonesia, umur 19 tahun wanita boleh bersetubuh ya di atas itu. Jadi Tuhannya, ini maaf ya, Ruben dan juga Robert itu kayaknya harus dipenjara gitu. Kalau kita menggunakan standarnya kawan-kawan Robert dan juga Ruben. Karena 14 tahun. Waduh. Satu hilang. Wah, kenapa ini? Pelanggaran kayaknya, saya juga ini kena juga ini. Tuh, kena juga. Waduh. Ruben. Woi, waktunya Muslim ini gimana? Iya, ngomong Enggak, lah. nanti Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi mohon Robert, gua harap lu itu turun karena pelanggaran, bukan karena terguncang ya. Karena ini datanya memang begitu adanya. Thank you, silakan Daman. Enggak, aku langsung lanjut nih. Udah, langsung lanjut. Gini ya, jawaban masalah Sabit dan Habibah ya. Di dalam Islam itu ada namanya yuqabil yuqabil mahar ya. Artinya mengembalikan mahar dengan syarat. Nah, syarat boleh mengembalikan mahar dalam hukum fikih Islam yaitu syarat apabila belum disetubuhi dan perceraian itu terjadi karena istrinya yang bertingkah dan posisi suami belum menyetubuhi istrinya. Makanya hal yang paling penting kita lihat kronologi. Padahal dia di sini nih. Habibah datang ngadu kepada Rasulullah. Nah, ketika Habibah datang ngadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memanggil Sabit, ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia. Kenapa hal itu terjadi? Seharusnya kan kita berpikir seperti ini. Habibah cerita, Sabitnya dipanggil dimarahin. Ini enggak, Sabitnya dipanggil memang disuruh ceraikan. Karena ternyata cerita menye-menye daripada si Habibah. Apa cerita si menye-menyenya? Menjelaskan bahwa Sabit meminta cerai bukan karena takut tak mampu menjadi istri yang baik, melainkan karena ia merasa penampilan fisik suaminya yang dianggap sangat kurang, tak sebanding dengannya yang cantik. Nah, posisi saat itu setelah menikah, karena setelah menikah tersebut si Sabit belum menyetubuhinya, dalam hukum fikih itu boleh mengembalikan mahar. Artinya wajib si suami ambil haknya. Hak apa? Hak mahar yang udah diberikan. Karena syarat hak mahar adalah untuk menyetubuhi. Ghaira menyetubuhi, maka maharnya dikembalikan. Nah, jadi inilah keadilannya. Jangan capek sediain mahar dan semuanya, tapi wanitanya bertingkah. Karena kepentingan daripada seorang pria, yaitu mendapatkan keadilannya juga. Keadilan rumah tangga termasuk keadilan di dalam ranjangnya. Ketika tidak didapati, Rasulullah mengatakan, wahai Sabit, datang ke sini. Setelah kemudian datang ke sini, ya Sabit, bukan disuruh berdamai, bukan, ceraikan. Kenapa ceraikan? Aku telah mendengar curhatannya.
ternyata memang tidak layak untukmu. Hingga keluarlah dalil tentang pernikahan wajib sekufu. Luar biasa Islam terjadi. Terus kita lanjutkan ke masalah ini Bang Gores. Mana lebih baik ya Bang Gores? Ini aku tanya Bang Gores. Bang Gores, mana dia? Mana lebih baik ya pas keluar mani baca doa sama sambil adegan tuh. Oh my, ada itunya. Oh my G. Oh. Ya baca doa lah. Nanti lah gua tunjukin. Bagus nanti baca ya, doa yang ya. bagian Tuhannya mereka ntar. Lanjut. Seharusnya mereka tanya di agama ini baca doa, di agama gua dalam video-video yang nggak bener itu. Oh my G. Oh. Don't stop, please. Oh, gitu guys. Nah, seharusnya itu ya, teman-teman. Nah, kita tunggu dulu. Ini nggak bisa gabung lagi atau belum memfollow salah satunya apa gimana nih? Ya tunggu dulu katanya dia mau masuk ya. Dia bilang tunggu dulu sebentar ini. Nanti dia ini nggak ada urusan sama lawan. Tadi kan violence, arti violent. Ya. Melakukan ujaran kebencian daripada dua ini violence ya. Nah ini melakukan ujaran kebencian. Udah aman ya. Ini nggak ada urusan sama itu. Oke. Bet langsung lanjut Bet. Ada ya. Ya, Oke. Tunggu. Yuk, oke. Ini kita yang jawab ya. Iya. Oke, silakan, Pak. Oke ya. Saya mau jawab dulu tuduhan si Kores ya. Tentang mungkin ini Tuhan Yesus ini karena dia hendak kawin. Saya pernyataannya tadi ya, saya jawab. Kenapa orang-orang Yahudi itu ya tidak suka dengan Tuhan Yesus ya? Nah, ini kalau kita baca ya, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi ya yang berkata ya. Orang Yahudi ini Alkitab yang berkata ini. "Bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah." Ya. Menghujat Allah ya. "Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Ini bukan karena gara-gara dia tidak kawin makanya orang Yahudi membenci dia, tidak. Karena dia menyamakan diri dengan Allah. Ya, luar biasa. Ya. Hadis yang tadi yang ini siapa namanya Daman ya jelaskan lah, wajar saja lah istrinya. Tidak ada di situ di hadis dikatakan bahwa belum pernah digauli. Ya enggak ada dikatakan di situ. Dia minta cerai karena apa? Ditonjok. Coba baca. Ya, baca, cek ulang. Itu karena wajar saja dia minta ditonjok. Ini dia mengadu kepada baginda, bukannya dibela, bukannya di apa ya. Malah dimiskinkan. Ini ajaran apa ini yang kayak begini? Ya. Ajaran apa? Bagaimana dia mau? Aduh. Ya lanjut saya enggak sanggup saya mengatakannya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Itu tadi sudah dijawab ya bahwa setiap orang Kristen tuh mengenal yang namanya kekristenan dan Tuhan Yesus itu bukan yang namanya dihukum karena yang namanya tidak kawin. Ya sekali lagi apa yang dikatakan Kores itu saya nggak tahu dapat arahnya dari mana. Kemudian yang namanya Roh Kudus turun di atas dia itu bukan tentang kawin-kawin. Jadi Roh Kudus itu turun di atas yang namanya Maria, kemudian Allah akan memberkati dia dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat bahwa Anda menyinggung bahwa kok tiba-tiba ada yang namanya kawin-mawin dengan binatang, kawin-mawin dengan ini. Oke, kita akan jawab ya teman-teman semua. Ketika waktu kau juga menjawab bahwa nabimu itu kawin dengan cerotnya semua istri-istrinya. Dan kalau Anda baca tadi dalam kitab Quratul Uyun, ya, ini ya, bahwa segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia lewat air mani. Ya, jadi semua tadi kau katakan bahwa ini dicerot semuanya,
semua 99 wanita ini yang digilir dicerot semuanya. Ya. Kemudian di sini dikatakan menciptakan air mani, jika Allah menciptakan makhluk di dalam perut perempuan ini, maka jadikanlah ia seorang anak laki-laki dan namailah dia dengan nama Ahmad demi kebenaran Muhammad. Yang herannya di sini 9 kali cerot tidak ada anak Muhammad. Tidak ada 9 istri Muhammad ini, tidak ada. Di mana kekuasaan Allahmu ketika Muhammad 9 kali cerot tetapi tidak menghasilkan anak? Ya, bagaimana kau berpikir bahwa oh ini kan bukan tentang yang namanya ngomong sama iblis. Loh, kok Allahmu tidak pernah memberikan anak kepada Muhammad, kepada 9 bini ini yang dikawininya, yang digilirnya? Ini kenapa? Siapa nama anak Muhammad dari 9 istri ini? Ini apakah Quratul Uyun ini yang dikatakan di sini doa air mani ini? Muhammad saja tidak punya anak ketika waktu dia cerot 9 kali, ya. Nah, yang jadi permasalahannya ketika Anda mengatakan tentang binatang. Nah, yang menggauli binatang itu yang tidak dilarang, ya ini ajaran Islam Sunan Tirmizi 1375. Ketika kau mengatakan kepada Tuhan kami, barang siapa menggauli binatang, tidak ada hukuman atasnya. Loh, ini ajaranmu ini. Yang menyuruh kawin jangan-jangan semuanya ini waktu doa air mani keluar pun dicerot kepada binatang, baru keluar yang namanya yang namanya penciptaan. Jadi waktu doa air mani keluar itu jangan-jangan kepada binatang baru jadi. Nah, itu yang kita jangan-jangan lah. Karena memang kita ada pernah mendengar bahwa kucing itu Islam, kambing itu Islam, ya, sapi itu Islam. Itu ada perkataan ulama ya. Ini bukan saya. Ini kita dengar sedikit aja juga, kita pernah dengar semuanya bahwa apa yang dikatakan itu, ya, bahwa semua segala sesuatu kucing itu Islam, kambing itu Islam. Itu saya pernah dengar Ustadz siapa yang bicara itu, saya jadi lupa, ya. Jadi kalau ini nih sedikit aja ya perkataan. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18. Ya, ini saya kutip perkataan beliau di dalam surah 22 ayat 18, dan kalian di sini yang disuruh untuk yang namanya menggauli binatang. Jadi jangan kau bilang bahwa Tuhan kami yang melakukan itu. Tidak pernah ada ajaran seperti itu di dalam kekristenan. Tetapi di dalam kitabmu Sunan Tirmizi 1375, ya, menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya, teman-teman semua bisa baca dan bisa dilihat di sini bahwa Muhammad tidak punya yang namanya anak dari doa air mani kepada 9 istrinya. Di mana anaknya tidak pernah ada anak Muhammad. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, kenapa urgensinya ketika waktu Muhammad itu menikahi Aisyah di saat dia berumur 6 tahun, kemudian digauli umur 9 tahun. Apa urgensinya Muhammad menikahi Aisyah di saat yang umurnya masih kecil? Urgensinya apa? Silakan. Ini, waduh, keputus ya. Oh iya, tunggu bentar ya. Oke. Baru banget ya, masih belum live anaknya. Ini masih ada akun nggak ini? Oh, dia ini ya, kepental ya? Nggak tahu. Masih belum live. Lu bisa invite nggak? Belum lah. Nggak ada di sini. Soalnya nggak ada akunnya kan. Tunggu, coba gue cek dulu. Ini ya, kalau saya ndak ada gambar, saya lagi ngerokok ya. Aman. Jadi gue juga nggak ada gambar biar bisa. Enak kali Pak.
Sebat. Yang penting open cam, mukanya kelihatan dikit dah. Iya. Gua mah nggak Soalnya banyak Nggak jadi masalah. susah TikTok bre kalau kalau di- sama gua dialog. Woi, masih belum live anaknya, kayak mana ini? Ya udah off dulu, nanti baru lanjut lagi ya. Supaya lu nunggu dia. Tunggu Bagaimana? dulu. Tunggu bentar, ini 21.20, kita tunggu 5 menitan. Boleh. Kagak live lah. Berarti bukan rungkat aja ini emang tumbang aja orangnya. Ke band kayaknya ya. Karena tadi kan sudah ada peringatan. Nah, ini. Nelpon nih anaknya. Oh iya, telepon tuh. Kayak mana, Dam? Halo, Bang. Woi, aku. Oh, gitu. Om harus ini dulu. Ya udah, Bet sama Ruben putus dulu ini si Daman supaya bisa kalian follow dulu. Ngapain kayak gitu? Ege ribet lu, ngechat dulu di gua, sini gua follow. Idaman Uy ya, Idaman Uy. Ingat ya. Ya udah enggak, lu chat aja di bawah, nanti gua follow. Oke. Ngapain tiga-tiganya harus rungkat? Oh iya. Oke. Wait. Oke ya. Kita santai-santai dulu sambil dengerin musik ya. Biar santai kita. Lu di mute dari Musiknya sininya. netral aja. Oh, lu mau, oh iya udah lu mute dulu aja bentar. Nggak apa-apa ya. Bukan guanya, lunya nge-mute. Nggak bisa ya? Harus gua yang nge-mute ya? Ya udahlah. Lu Iya. putar lagu aja, Bre. Tuh. Dah. Tapi suara gua masuk ke dia. Udah ya? Udah tuh res. Lambui ini. Mana Idaman Uy? Oh, Idaman Uy, tunggu. Idaman Uy mana? Ngetik lah, Dam. Oh, ini oke. Ini gua. Oh, udah temenan kita, Bre. Gue tinggal nginvite aja berarti. Udah temenan kita, udah temenan. Lu tinggal ini aja, tinggal live aja. Hilang. Tunggu ya, si Daman nanti live. Udah masuk lagi dia. Dia aku langsung kena pelanggaran tuh. Kalian berdua tuh. Makanya besok pelajari 18 plus deh, sumpah. Lebih aman. Gua sama Yosep tadi malam barbar aman. Ini si Robetnya kagak bisa, Bre. Masalahnya Lagi nggak Robetnya bisa ya? kagak bisa, bukan Beda, soal beda. pelajari. Nggak bisa pencet ya? Oke. Udah ready, Dan? Aku udah ready, dari tadi gue udah ready. Bentar, jangan dulu dipencet. Oh ya wes ya. Tadi disconnect, perangkat gue pada disconnect. Ya. Sabar. Mm-mm. Perangkat gue pada disconnect gara-gara di band tadi. Ini udah. Oke. Let's go, mulai. Udah? Belum? Oke. Cut. Tunggu ya. Cut. Oke, sip. Cut. Jadi akan gua jawab dua dulu. Nanti si Daman kalau dengar mungkin jawab yang Robert, karena Robert di detik-detik akhir gua susah nyiapin datanya. Pertama, mengenai malah dimiskinkan. Ini Takia Korintus dari kawan-kawan Kristen ya. Karena nggak tertulis dimiskinkan gitu. Macam Yesus Tuhan, nggak tertulis tapi dituhankan. Nah, jadi di sini dikatakan
Nabi SAW memanggil Sabit berkata, ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia gitu. Tapi nggak dibaca mengenai Habibahnya ini mengadu. Jadi Habibahnya yang mengadu minta cerai. Ini lebih jelas lagi kalau kalian buka di Musnad Ahmad 26173. Di sini dikatakan, aku Habibah binti Sahal, Nabi SAW lalu bertanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, antara aku dan Sabit bin Qais tidak ada kecocokan. Jadi memang dari istrinya sendiri yang minta cerai gitu. Nah ini baru cewek independen. Lalu kemudian dimiskinkan nggak? Enggak. Dia Habibah kembali tinggal di rumah keluarganya. Kenapa? Karena mahar yang dikasih ini dari si Sabitnya sendiri gitu loh, Bre. Bukan hartanya si istrinya gitu. Jadi ngapain lu bilang dimiskinkan? Aneh banget anjir ini kawan-kawan Kristen ini. Kalau Tuhan lu nggak punya rumah, bener itu. Memang miskin dari awal dia. Nah, berikutnya soal menggauli binatang. Itu kan hadisnya di sini ya. Di apa Tirmizi 1375 gitu. Nah, jangan kayak Yohanes 1030, Bet. Cuma ambil satu hadis sisanya dibuang gitu. Lu nggak baca Musnad Ahmad 2294. Di sini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi mengenai tidak ada hukum, lu baca bahasa Arabnya di situ had bukan hakem. Artinya tidak dirancangkan oleh Allah dan Rasulnya gitu mengenai hukumannya kayak gimana. Jadi bunuhnya ini bebas gimana Islam gitu. Gitu loh kalau jawab tuh hebat langsung. Nah, berikutnya gua mau bantah soal apa namanya, soal doa Qurratul Uyun ya. Jadi kitab Qurratul Uyun itu edukasi seks supaya tidak melenceng menjadi perkawinan seperti orang-orang pagan penyembah berhala. Makanya ada doa gitu. Ada doa kepada nama Tuhan kami di dalam persetubuhan yang halal. Tapi perhatikan kalau di bokep. Ya, ini kita kalau buka bokep ya. Nah, lihat nih. Aduh, agak susah ya. Gimana ya? Gua gedein dulu. Tunggu. Gua gedein dulu. Tunggu. Ah, ini. Lu lihat sini. Lihat ini. Apa dibilang ini? Nih, apa nih? Ini. Apa nih? Oh, Jesus, I'm coming, Jesus. Atau enggak di sini? Oh, Jesus, I'm gonna coming. Anjir, Tuhannya di film bokep itu tumpah-tumpah namanya. Yang kayak gini bermoral. Yang kayak gini mau diadu sama Islam. Tuhan lu itu namanya di film bokep. Gitu loh. Sedangkan nama Tuhan kami itu ada dalam doa. Beda, Bre. Nama Tuhan di bokep mau dibandingin sama nama Tuhan kami. Astagfirullah. Belum nanti ada lagi di sini, lihat. Nah ini ya. Ini enggak aneh-aneh. Nah, ini ada anak berdoa, ini Tante Girang Ani-Ani, di sini apa judulnya? Anak-anak minta kepada Tuhan untuk punya kesempatan sama ibu tirinya. Bangke ini agama kayak gini kok ada di Indonesia coba. Nah jadi yang kayak gitu-gitu kawan, makanya jangan marah kalau dibilang iman kalian itu agama bokep gitu loh. Jangan kalian yang ngebokep gitu, Islam yang disalahin, jangan kayak begitu, Bre. Oke, berikutnya soal apa ya? Misalnya kalau kita lihat lagi soal Yahudi gitu kan, ini Yahudinya karena menyembah Allah, itu Yahudi versi Yunani lah Dusing. Ini yang gua bawa Yahudi asli, ini Yahudi Israel. Nih, Sefaria.org di sini dikatakan orang yang tidak kawin tulangnya bengkak, dikutuk Tuhan nggak peduli lagi sama dia. Ngapain lu bawa-bawa perjanjian baru lu kalau udah gua kasih Yahudi asli? Memang Tuhan lu terkutuk kok gara-gara nggak kawin, mati kan Tuhan lu. Nah ini alasannya dikasih sama Yahudi, Tuhan lu tidak kawin, itu adalah tidak bermoral di dalam keimanan Yahudi. Thank you. Lanjut Daman. Oke, teman-teman. Nah, ini Pak Ladu nih, dia bilang di situ tidak ada ceritanya. Bukannya Rasulullah ini membela istrinya. Lah gimana mau dibela istrinya? Dia, si istri tersebut, siapa si Habibah, itu emang pasrah, emang mau banget untuk bercerai. Mana buktinya? Makanya baca hadis jangan satu-satu. Nih, hadis Ibnu Abbas ya. Baca jangan satu. Ibnu Abbas berkala, awalul khulu. Awal daripada khulu di dalam Islam itu istrinya daripada Sabit bin Qais. Atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami la yastami'u ra'si, tidak bersatu kepalaku dengan kepalanya si Sabit selama-lamanya."
Nah, bahwa sesungguhnya aku pernah menyikap sebuah tenda dan aku lihat di dalam tenda tersebut bahwa dia seorang lelaki yang teramat sawadan, hitam. Nah, artinya apa yang diceritakan oleh tadi kan ada dibilang bahwa datang di saat subuh itu si istrinya Sabit menceritakan kepada Rasulullah. Apa yang diceritakan? Keburukan suaminya. Ini yang gua baca nih hadis ini nih. Keburukan suaminya dia cerita. Wajar nggak Rasulullah bilang, oh ini nggak bisa nih jadi istri. Kenapa? Dia ceritain di antara kelompok teman-temannya dia paling hitam dan pendek. Terus ditanya lagi sama Rasulullah kepada istrinya, rela nggak dia untuk memberikan hartanya? Nih dikatakan lagi nih. Faqala, nih biar lebih enak aja nih. Aku pernah menyikap sisi tenda lalu kulihat ia datang bersama kelompok orang. Ternyata dia adalah yang paling hitam kulitnya, paling pendek tubuhnya dan paling buruk rupanya. Ini yang diceritain kepada Rasulullah ini. Maka pantas nggak jawaban Nabi seperti yang tadi? Nah, maka Nabi bertanya nih, ini yang paling penting gongnya di sini nih. Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, ya. Bahkan kalau dia mau, aku akan tambah lagi. Dar, selamat. Artinya apa? Si istri itu emang menuntut cerai. Dan Nabi itu udah dapat ilham dari Allah. Ini orang memang mau cerai. Mau dia ceritain apapun untuk membela dirinya, memang tuntutannya cerai. Jadi Rasulullah menunjukkan sisi kenabiannya, tahu apa yang dipikirin. Lalu dipanggillah Sabit, ambil kebun yang telah kau berikan. Ditanya kepada si Habibah, Habibah, kebunnya kau kembalikan. Jangankan kebun, kalau dia minta lagi ku kasih. Selamat datang. Makanya isi kepala jangan nyari fitnah. Cerita, baca cerita yang lengkap. Jangan baca cerita setengah. Baca cerita setengah kayak gini ceritanya nih. Nyari yang fitnahnya doang. Kagak tahu itu si istri memang minta cerai, kagak tahu nih. Kalau ditanya ke Kristen beda lagi. Istrinya kena gebuk nih, gebuk. Udah capek ngekode-kode minta cerai. Enggak boleh cerai. Pokoknya walau bagaimanapun enggak boleh cerai. Mau lu digantung, mau lu hampir mati, bodo amat. Enggak, di Islam mengajarkan keadilan. Bahwa kalau memang lu minta cerai, memang tidak ada kesepakatan di antara dua belah pihak, maka diperbolehkan cerai tersebut. Inilah welcome to agama kebenaran, guys. Lanjut. Ini dia. Ustaz Ahmad. Mulai dong. Mana aku nggak bisa. Ada kagak bisa. Gimana? Oh ini. Oke, lanjut. Iya duluan lah dulu. Iya silakan saya Bin Hakim. Mut'im bin Adi. Bin Adi. Bet, suara lu Bet ke mute itu. Oh ini perangkat lu. Perangkat lu Kores. Gue dengar suara Robert. ya kedengaran. Di gue dengar. Nah suara lu nggak ada tuh. Kores. Nanti lebih dari 1 menit ya. Ya. Oke. Jadi ketika waktu dikatakan seperti itu, tidak pernah ada fakta sejarah yang menyatakan seperti itu. Kemudian dia hanya membuat suatu hal, membuka situs yang tercela, ya, dan itu
kesukaan Kores ya mengikuti apa yang dilakukan oleh nabinya. Dan itu juga perkataan dari Mia Khalifa, biasanya yang menonton itu adalah umatnya sendiri. Dan kita lihat ya, tadi yang Kores katakan, Kores bawakan di dalam Musnad Ahmad 2294 bahwa kalau barang siapa yang namanya melakukan menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dan binatangnya juga. Nah, kita baca nih, apakah yang dikatakan Kores itu benar? Kita baca nih, ini ada hadis 1374 ya. Kalau teman-teman baca di sini, Tirmizi 1374. Di sini dikatakan barang siapa yang menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Sama seperti 2294 ya. Ditanyakan Ibnu Abbas, adapun dengan binatang itu, ia menjawab, ia tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Ketika aku melihat Rasulullah SAW membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya, dan hal itu telah dilakukan. Abu Abbas berkata, hadis ini tidak kami ketahui kecuali hadis Amr bin Abu Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari siapa nih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 1374-nya teman-teman. Kalau teman-teman jeli membaca, makanya tadi Daman bilang, coba kalian baca tuh yang cerdas. Nah, 1375-nya. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan kepada kami dari hadis ini kepada Muhammad. Kemudian selanjutnya sampai pada hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalau kalian itu menggauli binatang, tidak ada hukuman atasnya. Karena sudah dinasak, sudah dimansuk hadis ini. Jadi yang dipakai itu, makanya ketika di Indonesia sendiri ada yang namanya orang kawin sama binatang, kita nggak heran. Ya, kita nggak heran ketika waktu ada orang kawin dengan binatang. Ya, ini ajaran Islam, Ya, ketika menggauli binatang, ajaran Islam. Herannya nabinya apakah menggauli binatang dengan cara yang namanya mengucapkan doa. Nah, kita belum tahu nih, karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya istri Muhammad itu yang melahirkan seorang anak. Tidak pernah ada istri Muhammad seperti yang kau bilang tadi, bahwa Qurratul Uyun itu merupakan suatu hal yang ada di dalam keislaman, tetapi doa air mani keluar ini tidak pernah Nabi itu punya anak dari 9 istrinya. Tidak ada satupun anak dari Nabi. Jangan-jangan beliau melakukannya dengan kita nggak tahu ya. Jadi karena ada dasarnya, saya pun melihat bahwa apakah Muslim rata-rata melakukan hal seperti ini? Ya memang ada Muslim yang melakukan ketika waktu menggauli binatang. Ya ini ada. Ya, jadi ini poinnya teman-teman semua, ketika waktu dikatakan bahwa apakah hadis ini sudah binasak, sudah hilang? Tidak pernah hilang. Nah ini masih ada 2,5 menit lagi, apa 3 menit nih? Ya, dilanjutkan apa gimana nih? Lanjut. Bentar. Sembari nunggu, lanjut aja dulu. Puasin Udah puas habis. ini dulu. Habis ya? Oke. Oh, belum. Oh, ya udah, lebih ini aja deh. Lebih. Oke ya. Waduh, Jadi nanti ini kok- sampai di Ya udah silakan. Di 42 gua baik. 42. Das. 42 ya. Kita lanjut ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini, kita nggak heran teman-teman Muslim ini banyak yang melakukan hal-hal keanehan. Ya, ketika waktu dikatakan dengan moralitas, dengan apa yang ada, ya, dengan banyak hal tentang moralitas. Tetapi kalau teman-teman baca di dalam keislaman, tidak pernah ada satupun, kalau memang Allah mau memberikan nabi itu anak, ternyata dia berdoa kepada yang namanya digauli 9 istri itu, tidak pernah ada anak, padahal doanya sangat jelas. Segala puji bagi dia yang menciptakan manusia dari air mani. Tetapi Nabi berdoa kepada Allah setiap kali menggilir istri-istrinya, tidak pernah ada istri Nabi
yang melahirkan seorang anak laki-laki maupun perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya pada waktu yang sama, malam dan siang hari. Tidak pernah ada. Bagaimana itu ya? Kemudian selanjutnya kalau terkait dengan hal-hal yang namanya perkawinan dengan binatang dan kita berbicara tadi tentang moral ya, kita pertanyaannya cuma ini sih ya, karena ada istrinya yang digauli pada saat umur 6 tahun, kemudian digauli pada saat umur 9 tahun, ini yang menjadi pertanyaan saya ya tentang moralitas Nabi, karena ini menjadi pedoman dari Syekh Puji ya. Kalau teman-teman semua tahu Syekh Puji, dia mengatakan bahwa ya dia menikahi anak usia dini ya, waktu itu Ulfa ya, di usia 6 tahun karena mengikuti Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ya, apa urgensinya Muhammad menikahi Aisyah yang masih umur 6 tahun kemudian menggaulinya di saat umur 9 tahun. Jadi Aisyah ini perlu teman-teman ketahui termasuk dalam 9 istri yang ada saat digilir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad menikahi anak umur 6 tahun kemudian menggaulinya umur 9 tahun? Ya, kira-kira apa yang mendorong, apa yang harus membuat dia itu mengawini Aisyah? Ini urgensinya apa? Ya, mungkin teman-teman semua bisa menjelaskan ya kenapa Muhammad itu menggauli Aisyah di saat umur 9 tahun. Ya, saya kira demikian. Itu ya. Gimana ya? Kok Pak Ladu Ruben gimana? Bentar. Kayak aku aja tadi, Pak Ladu di bawah dulu, terus ngechat di fallback, naik lagi. Oke. Mana nih? Pak Ladu ada nggak? Ya, coba kabarin Pak Ladu. Bentar. Nih. Suruh chat di bawah, di fallback, naik lagi. Bentar. Kores, sisain aku agak banyak dikit, banyak belum ku jawab nih. Tapi gak apa, aman. Aman, everything is underwear. Bentar ya, aku ini dulu. Suruh dia chat di bawah. Masuk Pak, biar cepet. Kalau next time ya, Bang Robert ya. Coba nanti kalau cari tahu dulu kenapa 18 plus nggak bisa dipencet. Cari tahu dulu nanti. Nggak bisa. Jadi akunku itu juga nggak bisa yang namanya chat dari orang lain masuk gitu. Hanya sebatas teman aja. Di private. Itu akunku memang agak aneh. Oh. Nggak bisa. Pokoknya Jadi lu mau private klik namanya, untuk Ege. yang Di namanya. private kali nggak? Iya. Itu yang pertama. Maksudnya dia nggak bisa untuk yang namanya lu buat semua orang chat masuk bisa. Nggak bisa. Kemudian juga yang ini tadi. Makanya aku bilang tadi. Loh kok nggak bisa 18 plus? Settingan private lo dibuka dulu kalau gitu. Nggak bisa. Kadang dibuat ini akun bisnis nggak? Berarti lu kena shadow ban, bre. Nggak ada. Bandnya TikTok itu Nggak macam-macam ada. memang. Ada yang kena shadow ban. Oke. Pak Ruben chat di bawah Pak Ruben. Kalau memang ada Pak Ruben berarti Lama nih. aku tetap di sini memoderatorkan aja, aku nggak jawab lagi. One by one. Ini. Aku nyepil muka aja. Oke. Buka room Pak. Biar kita cepat. Udah di fallback. Udah di Ah. follow tuh. Oh iya. Hmm. Emang kita keren ya guys ya penonton. Kerennya tau nggak apa? Detik waktu dimulai. Wah. Tapi di luar waktu ya. Gitu. Ini selayaknya guys dalam diskusi barbar coy. Di luar diskusi ya udah ngopi ya saya kan aman-aman aja ya kan.
Iya. Profesional Memang namanya. harus gitu. Nah, Konteks diskusi ya diskusi, bukan kita bawa-bawa parang hari ini. Enggak, Robert lebih profesional daripada si Yosep. Yosep di luar debat gua minta maaf, dia masih ngambek anjir. Gua ngekas, sorry ya Yosep ya, maaf ya karena ini debat ya gitu kan. Dia masih Robert mah bocil. Robert, sorry si Yosep mah bocil. Yosep marah-marah. Ayo. Ayo mulai. Oke. Jangan ngomongin gua orang ngamin ya? lah, orang nggak ada di sini tuh jangan Oh, iya, iya. dibawa-bawa. Siap. Lanjut. Ya, Ini dia. ya ini gue jawabin satu-satu ya. Mulai melemah ini kayaknya kawan-kawan dari Kristen. Nah, mengenai kenapa Nabi itu urgensinya apa menikah dengan Aisyah? Nggak ada urgensi apa-apa kecuali dijodohkan saja. Itu bisa dibaca di sini Musnad Ahmad 24587 atau di Bukhari dan Muslim gitu. Jadi tatkala Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim istri Utsman bin Maz'un datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan menikah lagi?" Beliau bertanya, "Dengan siapa?" "Jika engkau mau dengan perawan dan jika engkau mau dengan janda." Nah, perawannya ini Aisyah radhiyallahu anha gitu. Gue singkat cerita, ketika dijodohkan, sebenarnya Aisyah juga itu sudah akan ditunangkan, dinikahkan dengan Mut'im bin Adi, gitu loh. Jadi nggak ada hal yang apa ya, cabul-cabul macam pikirannya kawan-kawan Kristen di 2025 begitu loh. Jadi nggak macam Tuhan kalian juga yang masuk ke dalam vagina wanita umur 12 tahun, tidak menjadi suami. Dan itu sebenarnya pelecehan seksual jatuhnya, Bre. Karena Tuhan. Kalau ini Nabi kan dalam rangka pernikahan ini, gitu. Kalau Tuhan kalian kan dalam rangka turun ke bumi. Nah, itu pelecehan seksual sebenarnya. Jadi yang kriminal itu Tuhan kalian. Itu jawabannya, Bre. Lalu kemudian soal menggauli binatang, lu ngapain bawa Tirmizi ini? Tirmizi 1374 ini dibahas oleh Tirmizi 1375 yang nggak ada kata hakemnya, gue bilang gitu kan. Dan riwayatnya juga berbeda. Di sini Muhammad bin Amr As-Sawak, Abdul Aziz bin Muhammad, Amru bin Abu Amr, Ikrimah Ibnu Abbas. Perhatikan yang hadis gue bawa. Dari Abu Sa'id udah beda, Sulaiman bin Bilal udah beda, Amru bin Abu Amr udah beda, Ikrimah Ibnu Abbas udah beda. Makanya gue bilang juga kalau soal had itu nggak ada, tapi kalau soal hukumnya ada. Bunuhnya gimana terserah kepada Islam. Selamat datang di kebenaran. Nah, berikutnya nih gue bongkar-bongkar lagi Takia Korintusnya Robert. Bincangsyariah.com, ini hukum Islam, ini hukum Islam. Lah iya, di sini lihat baca dong bawahnya, hukum menikahi kambing dalam Islam. Bahwa menikah dengan selain jenis manusia tidak diperbolehkan. Dan selamat datang di kebenaran. Jangan bawa data. Gua cek Robert, gua cek. Data lu nampar lu sendiri jadinya kan. Nah, kalau soal perkawinan sama binatang, Beb, dan juga ladusing, itu tuh nggak aneh sebenarnya dalam Kristen sendiri. Lihat di sini. Perempuan kawin sama anjing. Katanya ini anjing cocok buat dia. Ah, ini ini juga ada ini ya di New York Post ini. Tunggu. Nah, ini apa? Perempuan kawin sama kucing kawin, coba lu bayangin ini. Ada larangannya nggak dihukum kasih kawin sama kucing? Nah, berikutnya sini. Perempuan kawin sama anjing, lagi-lagi kawin sama anjing lagi, ini Kristen ini. Kalian yang ngebokep sama binatang, sama bocil, sama sesama gitu loh. Kenapa kalian fitnahnya Islam? Lihat ini kawin ini dekorasi gereja begini loh, bukan di masjid. Astagfirullah, ini kawan-kawan Kristen Indonesia ini ya, kalian yang nggak bermoral kok nyalahinnya Islam. Kenapa bisa begini? Gua rasa kemungkinan ya ini bisa salah bisa benar persiapan kawin sama Tuhannya. Karena Tuhannya ketika kawin sama manusia, dia juga jadi binatang, jadi anak domba. Anak dombanya mau bilang alegori nggak bisa. Lu baca di Wahyu 5 nomor 6. Di sini dikatakan apa? Di tengah-tengah tahta ada yang berdiri, yaitu seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi nanti kalian kawin sama bentukan anak domba, lehernya itu kebelek gitu loh. Maka dari itu kalau adu amoralitas, adu kebejatan moral gitu loh, Kristen itu pasti selalu nomor satu di mana-mana gitu. Penyalur video bokep Kristen,
negara pertama kali HIV Kristen gitu kan, sesama jenis Kristen semua gitu. Pokoknya yang nggak bermoral hubungannya kelamin aja, selangkangan itu kalian semua, bre. Karena Tuhan kalian aja kawin sama kalian di sorga. Di mana bermoralnya seperti ini coba? Makanya tinggalkan Tuhan berhala kawin, pilihlah Islam untuk kebenaran gitu loh, bre. Ini nanti ada fotonya ini, perhatikan. Di sini ya, Marriage of the Lamb, Marriage of the Lamb. Nah. Oh, kawin loh. Ini juga, kawin juga. Anjir, hobi kawin Tuhannya, bre. Maksudnya mau kondo di dunia tapi di sorga dia ngawang-ngawang pikirannya. Astagfirullah. Silahkan Daman. Ya, jadi intinya kalian dilarang kawin di surga, Tuhannya puas-puasin kawin. Oke, teman-teman sekalian, tugas kita menjawab, teman-teman ya, kita jawab satu-satu. Oke, coba kalian perhatikan. Nah, ini kan matannya ya. Nih matannya. Man ata, siapapun yang berzina dengan binatang, fala hadda. Ditulis dengan kata hadda, bukan hukma. Kalau dalam bahasa Arab ditulis dengan hukma, maka benar tidak ada hukuman. Fala hadda, apa itu had? Kita buka. Jangan nanti nih kan tak nipu ya. Nah, mana dia? Hukum had. Nah, jadi ini. Jadi jangan nyari fitnah aja. Tuh, kalau nyari fitnah kan gini kejadiannya. Pelajari dulu hukum had, hudud, apa itu. Berarti ada had yang terkhusus. Nah, masalah tiba-tiba aja tuh Oten bawa-bawa mustalah hadis. Itu nanti kalau aku tanya jarah wa ta'dil, terdiam nanti. Yang menjarah hadis tersebut siapa? Yang mentakdilah hadis tersebut siapa? Jangan langsung mentaifkan. Karena kejadiannya Ibnu Abbas itu saat menyaksikan ada orang menjinahi binatang, dikala itu dibunuhkan. Binatangnya juga ikut dibunuhkan. Maka saat itu ditanyakan oleh Ibnu Abbas, ini kalian mengambil perilaku dari mana? Kami pernah mendengar. Di mana Ibnu Abbas tidak menyalahi mereka pernah mendengar. Cuman beliau mentasihkan beliau tidak dengar. Paham enggak? Sehingga dalam jarah wa ta'dil hadis ini dikuatin lagi menjadi hasan li ghairi. Makanya harus paham jarah wa ta'dil dulu. Nah, terus apa lagi pertanyaan? Saya ingat tadi. Oke, kores. Nah, ini satu lagi. Nih, orang yang kejebak dengan terjemahan karena kitabnya full subtitle ya, mereka ya memfitnah juga full subtitle. Nah, full subtitle ini coba kalian lihat ini. Mana? Nah, ini. Nabi tazawijaha, bernikahlah Rasulullah SAW saat itu 6 tahun, wabana biha. Bana, tahu nggak apa arti bana? Nih aku buka ya, arti bana itu membangun, guys. Arti hadis tersebut membangun rumah tangga bersamanya, ditulis dengan kata bana. Nah kalau menggauli, cari satu matan hadis yang bunyinya itu yujami uha atau wati abiha ataupun musyairu biha. Kalau tidak ada, maka engkau sedang mempertontonkan betapa bodoh engkau memfitnah Islam. Karena ke bawah adat kitab full subtitle, engkau bawa ke Islam dengan subtitlenya. Subtitle berani diinjak di Islam karena tidak sesuai dengan matan. Oke, lanjut. Oke, ya enak nih yang kayak gini nih. Oke ya, ketika waktu ditanya pasti larinya ke bahasa Arab, tetapi jawabannya dari AI. Makanya kalau kalian itu bicara segala sesuatu tidak ada sumbernya, hanya dari AI, sudah jelas dikatakan bahwa ini hadis. Lebih menurut ulama tuh pedomannya menjadi pedoman Ahmad dan Ishaq. Ahmad dan Ishaq, dan kau mana yang lebih tinggi antara Daman dan Kores? Tentu Ahmad dan Ishaq yang dipakai. Kenapa kalian membantah para ulama ini? Justru mereka tentu lebih berpendidikan. Tidak ada yang boleh membunuh
Kalau orang menggauli binatang ini menjadi pendapat, bukan yang namanya cara kalian berpikir. Kalian anak kemarin sore tidak punya yang namanya disebut ulama. Kalian hanya bicara di forum seperti ini dan tidak dapat dikonfirmasi. Berbeda dengan Ahmad dan Isa. Ini para ulama. Jadi jangan yang namanya berdongeng. Kalau namanya sekali berzina dengan binatang, tetap saja boleh berzina. Karena tidak pernah ada lagi hadis yang lebih tinggi daripada ini menurut pendapat Ahmad dan Isa. Jadi kalau kalian itu disuruh menggauli binatang, ya silahkan saja. Memang ajaran kalian penuh moralitas dengan binatang. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau seandainya kau mau menggauli binatang, ya sebenarnya nggak ada masalah bagi saya. Silakan lanjut dikit Pak Lado, nanti saya lanjut lagi ya. Oke ya. Aduh, asik ini. Bang Kores dia buka hadisnya coy ya. Hadis tentang Baginda dicomblangi sama Haula binti Hakim saya tahu ya. Kamu tidak baca selengkapnya tadi Kores ya. Ternyata si jandanya siapa saudara? Saudah. Dua-duanya dikawini. Ya. Jadi yang dicomblangi ya. Hadisnya ya berkata bahwa Haula binti Hakim mencomblangi Baginda terhadap dua perempuan, satu janda dan satu perawan. Perawannya adalah Aisyah. Ya. Dan yang jandanya adalah Saudah. Dua-duanya jadi istri Nabi. Yang lucunya macomblangnya juga dipakai. Baca ya. Bukhari 4721. Ya, siapa yang menghibahkan diri kepada Baginda? Haula binti Hakim coy. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya. Ini sekali menembak 3 kena di kayak mikrombol ini yang pang. Anjay, senggol dong. Ya. Siapakah Haula binti Hakim ini teman-teman ya? Saya akan buka. Siapakah Haula binti Hakim ini? Teret. Kita buka di Musnad Ahmad 26050. Ini sebenarnya saya agak lupa ayat ini, hadisnya ini. Kores membuat saya ingin mengingatkannya lagi saudara. Ya, Musnad Ahmad, mana engkau? Jangan sembunyilah Musnad Ahmad ya. Kita lihat ya. Siapakah Haula binti Hakim ini? Musnad Ahmad 26050. Ini ya. Bukan itu. Ya ini dia. Itu siapakah ini ya? Coba. Iya ini. Ternyata Haula binti Hakim ini bibinya Nabi sendiri. Luar biasa ini ajaran. Ya Allah. Mati kita kalau begini. Ini comblang jadi lembat juga coy. Ya. Janda perawan. Malah wasitnya dipakai juga. Ini gimana ini? Ya. Ini gimana ceritanya ini? Ditawari 2. Ya. Ngambil bonus. Diambil dua-duanya. Wasit jadi sikat juga. Bibi loh ini. Bibi loh. Gimana ini ajarannya? Ini moralnya di mana ini? Kayak gini. Aduh, lanjutkan lagi lah. Aduh, tidak sendiri saya bayangkan ini. Lanjut dikit ya. Terkait dengan apa yang dikatakan tadi ya, si Daman mengatakan bahwa hal-hal yang membangun rumah tangga loh. Ini jangan-jangan hilang dari yang namanya membangun rumah tangga terus hanya megang-megang, makanya nggak punya yang namanya anak gitu. Nih ya, Sahih Muslim 2549 bahwa Nabi menikahinya ketika ia berusia 6 tahun dan dia diantar ke kamar beliau. Kamar ngapain pegang-pegang? Kalau hanya mau pegang-pegang nggak digilir Daman. Ya jadi tolong berpikir teman-teman. Jadi kalau mau mengatakan bahwa menggauli berarti hanya dipegang-pegang aja tipis-tipis gitu. Nah, hanya modal pegang-pegang itu bulca namanya ya. Kalau hanya dipegang-pegang tapi tidak digilir, itu apakah berumah tangga seperti itu kalian disarankan? Diantar ke kamar beliau saat berusia 9 tahun.
Dan saat itu dia sedang membawa bonekanya. Wow, membawa boneka. Ya, jadi Aisyah ini nggak ngerti tentang yang namanya, ya kalian tahu sendiri bahwa harus menjepit, melakukan ini kan. Aisyah nggak ngerti, dia masih bermain boneka, tetapi Muhammad sudah mengambilnya untuk dibawa ke kamarnya. Ya, sedangkan beliau wafat di saat usia itu 18 tahun. Ini udah janda, ya kawin umur 9 tahun dibawa ke kamarnya. Ya, umur 18 udah menjanda, ajaran Islam. Ya, 18 tahun udah menjanda. Makanya banyak sekarang orang muslim yang menjanda. Dan terkait dengan perkataan Kores bahwa Tuhan kita itu nanti di surga akan ada yang namanya perkawinan. Tidak pernah ada seperti itu di dalam Matius 22 ayat 29 dan 30. Di sini telah dijelaskan oleh Yesus Kristus dan dia mengerti tentang kerajaan surga, ya, bahwa di dalam surga itu tidak ada kawin-mawin, ya. Kau sesat, kau menjawab seperti itu. Dan semua orang Kristen tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Beda dengan kau, ya. Ini surah An-Naba 33 dikatakan di sini bahwa, ya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Ini di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 33. Nah, ketika kalian ada di sana, kalian itu kan kawin, mawin gitu kan. Bapak kau gaya apa? Gaya cicak terbang. Nenek kau gaya apa? Gaya komodo liar. Nah, seperti itu. Sedangkan di dalam kekristenan tidak pernah ada yang namanya kawin mawin di surga. Tidak pernah kau mau coba sebelum Islam ada, ya orang Kristen tidak percaya bahwa di surga itu ada kawin mawin. Tiba-tiba kau mau menyamakan antara kami dengan kalian. Sorry ya, kami tidak pernah mau dengan yang namanya kawin mawin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tentang moralitas Allahmu, ya, bahwa di surga itu kalian ngapain, ya kan? Kawin dengan 72 bidadari, semua gaya. Nah, Allah itu ngapain? Ya, kalau yang kutanya nih, apa yang dilakukan Allah ketika kalian itu kawin mawin di surga? Apa yang dilakukan Allah ketika kalian kawin mawin di surga? Kemana lagi ini? Woi, Daman hilang. Kores, Daman mana? mana Daman? Ke band kayaknya tadi ada peringatan. Iya, kok Kayak mana ini tim gua ini? Ringkih sekali. Ya udah penutupan Tunggu aja ya. sih ya, supaya kita sudahi dulu. Nanti baru ini. Wah, si Ladusing juga kena dia. Iya, daripada kita kena semua. Ya wes lah ya, kita closing aja ya. Berarti gua 2 kali, lu sekali ya. Iya, silakan. Gua nanggapin Oke, dulu oke. kalau gitu. Match tunggal berarti. Ya, ikhwani fisabilillah, ini tanggapan terakhir dan kawan-kawan Kristen semangat gitu ya. Karena seperti yang kita lihat semua rangkuman yang ada, semua fitnahan kalian itu dilakukan oleh Tuhan kalian sendiri gitu. Ini yang terus misalnya seperti menggauli binatang. Ternyata ketahuan Tuhan kalian berubah menjadi binatang nanti ketika di sorga. Dan kalau di Islam itu 72 bidadari masing-masing muslim yang gugur di jalan Allah. Kalau kalian Tuhannya satu digilir oleh miliaran manusia. Berharaplah kalian mendapatkan giliran yang pertama supaya bentuknya masih bagus waktu dapat gitu. Nah, lalu mari kita lihat mengenai pertama soal ini ya, Aisyah menikah gitu. Aisyah menikah udah gua jawab urgensinya karena Nabi dijodohkan oleh Haulah binti Hakim. Kejawab, lari mereka mencoba lari melayang-layang di permukaan air ke Haulah binti Hakimnya gitu. Gue sih nggak ada masalah ya kalau misalnya Haulah binti Hakim menyerahkan dirinya kepada Nabi. Pertanyaan kita sekarang begini, ada nggak wanita yang menyerahkan dirinya untuk dikawin kepada Yesus? Ada nggak? Ya kalau nggak ada, Tuhan kalian mau kondo, bre. Gitu loh. Tuhan kalian mau kondo kalau pakai begitu.
Karena tidak ada satupun wanita yang menyerahkan dirinya untuk menjadi istri gitu. Sedangkan Nabi kami berbondong-bondong wanita karena tahu betapa gagahnya Nabi kami. Ini pikirlah bre, pikir ke sana gitu. Suri tauladan Nabi kami lebih tinggi. Buktinya apa? Banyak wanita yang ingin menjadi istrinya. Yesus kalian siapa? Siapa wanita yang mau menjadi istrinya tuh siapa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Artinya apa? Mau kondo ini mau kondo sejati Tuhannya. Gitu. Terus apa lagi? Berikutnya soal udah kejawab itu, lalu kemudian menggauli binatang juga ya, menggauli binatang juga udah kejawab. Robert larinya ke Daman, gua nggak tahu kenapa nggak mau bahas hadis gua gitu yang dimana sanadnya berbeda. Lalu kemudian Tirmizi 1375 itu membahas yang 1374, bukan membahas Musnad Ahmad 2294. Itu nggak dibahas sama sekali gitu. Dan perhatikan 1375 ikhwan di sini nih. Di sini takia Korintusnya mereka, perhatikan ya. Di Tirmizi 1375 ya, perhatikan di sini. Nah, perhatikan. Tirmizi 1375. Dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata. Ibnu Abbas. Perhatikan Musnad Ahmad gua. Dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dar, takia Korintus lu dibongkar." Yang 1375 itu bukan Nabi, itu khobar dari Ibnu Abbas langsung. Tirmizi 1374, Musnad Ahmad 1375. Ini langsung dari Nabi Sallallahu 137 Tirmizi 1374 sama Musnad Ahmad 2294 ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di kebenaran. Nah pertanyaannya, Roh Kudus lu tuh bisa bahasa Arab nggak? Kenapa ketampol-tampol gitu kalau dialog sama Islam? Kenapa bre? Gitu loh. Kenapa harus takia Korintus dipotong-potong hadisnya atau memang buta huruf gitu loh? Umi, jadi nggak bisa baca. Kalau ini ada Nabi, hadis yang lu bawa nggak ada nabinya. Kenapa? Kayak gitu ya kawan-kawannya. Nah, lalu kemudian gue akan bahas lebih jauh mengenai kebejatan di dalam kekristenan sesuai dengan apa yang mereka tanyakan kepada Islam. Mengenai perkara Qurratul Uyun, gue ulang sekali lagi, Qurratul Uyun, doa itu di dalam pernikahan yang halal. Sedangkan Tuhan mereka disebut-sebut di dalam film bokep. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ya, Oh Jesus I'm Coming, ini XNXX kalau boleh tahu, bre. Tuh. Ya, XNE. Tuhannya nongol di film bokep gitu loh, bre. Dan selamat datang di kebenaran. Tuhannya nongolnya di film bokep, lo bayangin itu. Mau dibandingin sama Islam, ya kejang-kejang lah anjir satu agama kalian. Gitu bre. Data gue tuh sampai sedalam itu loh. Anjir Tuhannya kok nongol di sini ya. Buset anjing, kaget sendiri gue. Nah lalu kemudian soal apa kawin sama binatang. Nah ini. Ini perempuan kawin sama anjing udah 8 tahun ini masa kayak gini Muslim bentukannya? Ini kan Kristen. Iya enggak? Ini juga nih, kawin sama kucing coba. Segede apa ini penis kucing anjing bisa masuk ke mekinya cewek ini? Cobalah dipikir, bet, gitu loh. Nah ternyata kawan-kawan, ini mereka persiapan untuk kawin sama Tuhannya yang nanti juga berubah menjadi binatang, anak domba. Dan ini nggak bisa dibikin alegori, bet. Ini nggak bisa dibikin alegori, percaya sama gua. Kenapa? Karena sudah dikunci oleh Wahyu 5 nomor 6. Di mana anak domba ini seperti anak domba yang telah disembelih. Gitu. Gimana? Lu bayangin lu kawin sama binatang, lehernya berdarah-darah gitu. Kelamin lu ketemu sama kelamin itu binatang. Tapi binatang itu Tuhan lu. Coba bayangin, coba. Gua nggak bisa ngebayangin kayak gitu, serius. Jadi gimana lu mau menang lawan Muslim kalau Tuhan lu aja kelakuannya seperti ini? Kayak gitu loh, bre. Ini gua habisin atau gimana, Bet? Iya, langsung aja supaya 5 menit. Oh, langsung aja. Oke, gue closing ya. Sip. Tunggu, gue balik dulu. Ya, demikianlah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang cukup menyakitkan dan fakta dari Kores dan juga Daman gitu. Dan Robert dan Ladusing, gue mohon maaf. Memang inilah kenyataannya gitu. Semua pertanyaan dari kawan-kawan Kristen itu ternyata dilakukan oleh Tuhan kalian sendiri. Gitu, Tuhan kalian sendiri. Dan ini semua gua bongkar supaya yang menonton tahu dan paham satu frekuensi gitu loh. Antara Islam dan Kristen mempunyai informasi yang sama dari Kores. Mengenai pertanyaan orang Kristen yang malah dilakukan oleh Tuhannya orang Kristen sendiri gitu. Contoh,
tadi seperti apa namanya, menggauli bocil ya. Nah ini Tuhan kalian yang 3 pribadi ini itu masuk ke dalam vagina anak umur 14 tahun gitu. Dan itu Tuhan bre, Tuhan tahu itu vagina kok maksain tetap ke sana. Buat gua nggak masuk di akal kecuali itu pelecehan seksual. Nggak masuk di akal gua gitu. Kalau manusia wajar karena manusia kan memang reproduksi kan gitu. Entah kalau Tuhan kalau Tuhan ya moralnya di mana gitu. Nah itu aja ya. Maka dari itu Ikhwan berbanggalah kalian dengan iman Islam gitu, karena hujatan apapun yang dimasukkan, contoh potong-potong terjemahan, apa yang tertulis dibacanya lain gitu, itu bisa kita counter dengan mudah karena kita tahu, kenal dengan lawan dialog kita sendiri. Kita tahu rahasia Tuhannya mereka seperti apa, kita tahu sejarah mereka itu seperti apa, sehingga ini sangatlah berharga untuk kita lontarkan ke dunia media sosial. Supaya apa? Nanti generasi mereka dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 mengetahui bagaimana imannya bekerja. Dan mengetahui bagaimana nenek moyang mereka kalah dalam argumentasi bersama Islam. Gitu. Jadi kita beri paham mereka sehingga nanti anak cucu mereka ketika ke sekolah malu. Malu. Karena tahu bapaknya penghujat dan malah dibongkar-bongkar Tuhannya seperti apa. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataan yang ada gitu loh. Kita kasih paham, kita bikin viral gitu loh. Mana yang mau kalian ikuti? Janji 72 bidadari karena gugur di jalan Allah, atau janji mengawini Tuhan kalian sendiri secara digilir berantri-antri? Mana yang najis, mana yang mulia? Atau kalian pilih di mana balik itu perkara menstruasi, atau di mana Tuhan itu sendiri yang memaksakan keluar lewat vagina? Kalian pilih yang mana yang bagus untuk moral anak cucu kalian ke bawah, bre. Karena sejatinya ketika dialog sama Islam, gua kasih tahu 2 perkara. Kalau enggak benci, syahadat, gitu bre. Kalau enggak benci banget, syahadat, seperti yang sudah terjadi gitu loh. Dan gua kasih tahu untuk para penghujat Islam, gua kasih tahu kalian, kalau kalian menghujat salah satu keluarga kalian syahadat, sering terjadi di kota-kota besar. Dan kenyataan yang ada apa? Nabi kami turun di Arab, satu Arab Islam. Sedangkan Tuhannya para penghujat turun di Israel. Aduh, sampai jatuh. Tapi yang ngikutin agamanya malah Francesco Totti. Jadi dari awal starting pointnya aja gitu loh, udah kalah gitu loh, udah kalah start gitu. Kita mulai dari 0 dan plus. Kalian mulai dari 0 minus gitu. Dan gimana ya? Kita dialog soal moralitas juga tidak ada satupun kaum muslimin yang menjadi pionir mengeluarkan apa situs-situs bokep pedofil lah, bokep bestiality, nekrofilia kayak gitu-gitu. Dan juga penyakit-penyakit seks menular itu bukan dari mayoritas Islam, kawan-kawan. Dan juga HIV bukan dari mayoritas Islam gitu kan. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan dari mayoritas Islam juga gitu. Kalau Islam ada yang seperti itu, mereka adalah korban dari westernisasi. Dan kita tahu western itu seperti apa ya. Nah maka dari itu gue berharap sekali untuk kawan-kawan yang dialog dengan muslim, kami mengasihi kalian. Semoga dengan dialog ini terketuk iman kalian, hidayah kalian jemput, dan kalian berani untuk melawan berhala-berhala yang membuat kalian menjadi nyeleneh gitu. Dan ketika berhala-berhala ini menuntun kalian maju melawan Quraisy dan muslim-muslim yang lain, malah bubuk dalam dialog karena selalu terkonter kembali lagi kepada berhala itu sendiri gitu. Dan perhatikan, setiap gua dialog, gua nggak pernah nyerang pribadi kalian. Yang gua hajar itu berhala yang meracuni pikiran kalian terhadap Islam. Sekalinya berhala ini lepas dari pikiran kalian, insya Allah hidayah Allah yang kalian peluk, dan kalian menjadi saudara bersama kami, sama-sama memeluk iman yang sejati. Amin. Amin Allahumma amin. Thank you Bet. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Kores ya.